Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pada siang hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, sehat, walafiat, aman, mantap. Marilah kita buka program Kultum pada siang hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita panggilkan penyampai Kultum pada siang hari ini. Yang pertama adik kita, kawan kita Adit. Kepada Adit dipersilakan. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Faqallahu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, langsung saja ulun anak di sini ulun akan menyampaikan surah Al-Fat ayat 1 tentang kemenangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya, yang artinya sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Kemenangan adalah suatu hal yang harus kita raih ketika kita berjuang. Dan kita berjuang selama 30 hari di sini, dan kemenangannya adalah hari raya. Dan menang dari kemenangan itulah kita akan terus berjuang sampai akhir hayat. Ya, sampai di sini saja. Ulun mundurkan diri, salah hilapnya, mohon salah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Adit. Selanjutnya kita panggilkan Andika. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati
kecuali dalam keadaan seorang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ayat-ayat Allah, yaitu Quran surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat yang ke-119 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Siapakah orang-orang bertakwa kepada Allah? Dia adalah orang yang ingat kepada Allah apabila dia mendengarkan suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergetar hatinya, bergerak hatinya untuk menuju ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Siapakah orang-orang yang benar? Dia adalah orang-orang yang lurus di jalan Allah dan orang-orang yang benar di jalan Allah. Jadi janganlah kita menjadi orang yang tidak benar di jalan Allah. Padahal Allah sudah memberikan kita petunjuk, Allah sudah memberikan kita jalan yang lurus, tapi kita malah belok ke jalan yang kesesatan, yaitu belok menuju ke arah kesalayang pandang. Bagi kawan-kawanku yang merasa, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih di bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh rahmat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmat, Allah memberikan kita keberkahan, Allah memberikan kita rezeki, dan Allah memberikan kesehatan zahir dan batin kita. Kalau ada piring pecah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Andika. Selanjutnya akan diperjelas oleh Abi Firdaus. Waktu dan tempat dipersilakan. Apa kabar semuanya pada siang hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Sehat walafiat. Takbir. Makro. Mabid Quran Ramadan. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, di siang hari ini, di hari yang ke-21 Ramadan, kita dengarkan lagi ayat-ayat Allah dibacakan oleh sahabat-sahabat kita lewat mulut Aditya. Tadi Allah ingatkan kita untuk keluar sebagai pemenang. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa jadi punya kemenangan yang nyata ini? Coba semuanya. Sikfatskes. Lagi sikfatskes. Ada 6 kunci. Sik itu 6, fat itu menang, kes itu kunci. 6 kunci kemenangan. Masih ingat? Masih ingat 6 kunci kemenangan?
Coba, siapa masih ingat? Apa nama kunci kemenangan? Yang pertama, faith. Coba semuanya, faith. Lagi, faith. F-A-I-T-H. Faith itu artinya iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau sudah orang punya iman, dia sudah punya bekal utama untuk meraih kemenangan. Bekal itu adalah iman. Orang kalau tidak punya iman pasti gagal hidupnya, mati masuk neraka. Sebaik apapun orang, sebaik apapun, selembut apapun orang itu hatinya dermawan segala macam, kalau tidak punya iman, mati masuk neraka bulat-bulat. Tidak ada gunanya kebaikan. Saban tahun berkorban 100 ekor sapi, setiap tahun pergikan orang haji, setiap tahun bersedekah kemana-mana, bangun pesantren, bangun masjid. Kalau tidak punya iman, kafir, musyrik, pasti masuk neraka. Pasti itu. Tapi kalau kita punya iman, faith, itu sudah punya bekal untuk kita meraih yang namanya kemenangan. Apa yang pertama F-nya? Faith. Semuanya faith. Itu sifat case. Yang kedua, fight. Semuanya fight. Apa fight? Bertarung, petarung, pejuang. Orang yang mau menang itu mentalnya mental pejuang, bukan mental tempe. Tempe mentality. Bukan mental tempe. Bawanya loyo, lesu, lemas, tidur aja. Itu orang-orang pecundang, orang yang akan kalah. Di program makro ini yang terakhir ini maunya jangan ada lagi yang kita bikin orang lain marah karena kita terlambat terus. Kita lagi orangnya. Tidak perlu lagi seperti itu. Coba berubah sikapmu adalah sekarang fight seorang petarung. Kalau sudah diingatkan dikajut bangun. Cepat turun. Jangan lagi tetap guring terus. Sudah dengar suaranya dari bawah sini memanggil, bangun cepat. Jangan engkau jadi pusat perhatian. Jangan minta diperhatikan terus. Kalau kau ingin jadi pusat perhatian, tunjukkan kebaikan. Jangan ingin jadi pusat perhatian, menunjukkan kebandelan. Ada orang begitu. Ada anak murid itu, dia ingin diperhatikan dengan cara apa? Dia nakal terus. Supaya diperhatikan. Supaya menjadi pusat perhatian. Oh, jadi orang senang disebut-sebut terus namanya. Karena dia nakal. Cocok enggak begitu? Bagus enggak? Enggak ada guna kalau begitu. Tidak ada gunanya. Oleh sebab itu kalian buat di hari 2021 ini fight, mental petarung. Bangun cepat, kalau sudah dipanggil setengah jam lagi sholat zuhur, bangunlah. Coba, siapa yang sempat tadi sholat duha? Angkat tangan, yang sempat sholat duha, coba. Sholat duha, sempat mengerjakan duha. Coba jujur, berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Coba yang tidak sholat duha, yang tidur aja gawin terus. Bayangkan kalian itu. Hah? Bayangkan kalian. Turun sudah. Coba mulai berubah, tobat. Tadi kata Andika tobat. Besok tetap sholat duha. Usahakan 1 jam sebelum zuhur bangun sudah. Langsung mandi sempat sholat duha. Kayak gitu caranya. Itu namanya fight. Walaupun kita baru jam 1 malam bangun, setengah 2 bangun, kita tahajud. Pagi kita main bola, istirahat. Barangkali jam 8 baru tidur. Jam setengah 11 bangun sudah. Jam setengah 11 sudah bangun. Kalau engkau bangun setengah 11, kan zuhurnya setengah 12 di sini. Kau punya waktu 1 jam sempat sholat duha. Masya Allah, 10 hari terakhir ini pahala dilipat gandakan semua amal kebaikan. Hah? Jangan sampai kita kelewatan. Apa tidak ada merasa rugi ya Pak? Aduh, aku tidak sholat duha tadi. Aduh, terlambat sholat duha, aku tidak sempat. Minimal 2 rakaat duha dikerjakan 2 rakaat duha. Jangan lolos sama sekali. Kata Andika tadi kan, orang yang beriman itu siapa? Orang takwa itu kalau dengar suara azan datang dia. Orang takwa kata Andika tadi kan dengar suara azan, wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, ya allazina wa kunu ma'as shadiqin, orang beriman bersama kalian orang yang benar. Siapa orang benar itu? Wa ulaikumul muttaqun, orang takwa. Siapa orang takwa itu? Sederhana. Kalau kau dengar suara azan, kau bergegas menyambutnya. Gitu membuktikan iman dan takwa, bukan cuma dengan kata-kata aja, buktikan dengan perbuatan. Nah, besok jangan lagi bablas sholat duhanya, sempatkan. Walaupun itu sunnah, tapi luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah pahalanya di 10 hari yang terakhir ini. Di 10 hari terakhir ini. Oleh sebab itu kerjakan duha, jangan loss, jangan hilang sama sekali. Walaupun ngantuk, itulah namanya mental fight. Kita semua insya Allah sama, capek semua kita sama.
Abi juga capek, Abi juga ngantuk juga. Tapi semangat itu membuat kita kuat lagi. Mental pejuang, mental petarung, fight. Kunci kemenangan yang kedua itu adalah fight. Kau punya kekuatan semangat untuk berjuang. Fight. Yang ketiga, fair. Semuanya fair. Ada istilah tuh fair play. Orang tuh kalau fair play itu main dengan apa namanya tuh? Main dengan, coba fair play. Bermainnya harus fair play, F-A-I-R. Apa artinya tuh? Bisa diartikan adil ya, bisa diartikan dengan adil, bisa diartikan juga dengan seimbang, fair play, seimbang, adil, seimbang, bisa juga diartikan dengan jujur. Sisi lain jujur. Wasit memimpin pertandingan fair play, artinya berlaku seimbang, berlaku adil, berlaku jujur. Kalau engkau punya sifat adil, kalau kau punya sifat jujur, itu pasti kau sudah jadi orang yang sukses kemudian hari. Mau jadi sukses, belajar jadi orang yang punya sifat fair, jujur, adil, seimbang. Jangan banyak tidurnya daripada ngaji. Kalau banyak tidur dari ngaji, seimbang nggak ada. Seimbang versi Allah itu perhatikan ya, bukan 50%, bukan 50%, seimbang untuk Allah itu kalau dunia akhirat, duniamu itu 2,5%. Akhiratmu 97,5%. Itu seimbang versi Allah. Untuk akhirat itu 97,5%. Dunia 2,5%. Itu adil versi Allah. Waktumu kau banyak gunakan untuk agama Allah. Apalagi di 10 hari terakhir ini. Jangan lebih banyak tidur daripada sholatnya, banyak tidur daripada ngajinya. Harus punya sikap fair, adil terhadap dirimu sendiri, jujuran, seimbang hidup itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seimbang dunia dan akhirat, seimbang. Tidak boleh kita dunia tapi lupa akhirat. Tidak boleh akhirat terus lupa dunia, tidak boleh, harus seimbang. Wa bataghi fima ataqalla darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari olehmu kebahagiaan negeri akhirat, tapi jangan lupakan dunianya. Di tempat kita dunianya ada enggak di sini? Masya Allah, dunianya banyak, tidur enak, makan enak, olahraga. Lihat dunia dikasih Allah. Tadi kita ulang tahun nyanyi. Dunia ada tuh. Itu dunia, tapi tidak membuat kita lupa urusan akhiratnya, terutama urusan sholat berjamaahnya. Jangan terlambat. Abi kalau sudah lihat kurang sab ini, mana sebagian keredak di belakang tuh. Nah, itu habis sudah mulai. Kenapa? Tidak mau ada teman kita yang sebagaimana di akhirat, kita begitu di akhirat. Orang beriman, bertakwa itu saling mencari. Maka Abi begitu sholat tidak ada. Mana dia? Cepat turun. Abi ingin membawa, jangan sampai kita terpisah nanti. Di dunia kita berjamaah, di akhirat kita juga berjamaah. Mau tidak seperti itu nanti kita? Masuk surga sama-sama. Abi ketemu lagi putra, Adas, Abi, Masya Allah. Adit, Ari, bahagia enggak tuh kira-kira tuh? Abi kata Ilham, Masya Allah, kita ketemu lagi nanti di padang mahsyar. Allah kumpulkan, orang kenal akan berkumpul dengan teman-temannya yang dia kenal juga. Kumpul lagi kita. Bayangkan kalau teman kita tidak ada, sedih enggak kita? Hah? Mana teman kita ejak kada ada nih? Nah, kan sedih kita kan? Maka kita cari dia. Mana teman kita nih? Si Gipari, mana Gipari? Mana? Oh, ada rupanya. Nah, kan bercari-carian. Sama juga begitu di tempat ini. Kalian kalau di atas sudah bangun, jangan bangun sendiri aja. Bangunkan kawannya. Ta'awun 'alal birri wat taqwa wa ta'awun. Bertolong-tolongan dalam kebaikan. Bangun. Jangan biarkan tidur terus di atas. Yang merasa sering tidur terus di atas, janganlah dibangunkan terus. Punya jiwa sikap fight. Buktikan ini sudah masuk hari 21. Bentar lagi 22. Kapan mau berubah? Masya Allah, kapan lagi nih? Janganlah disebut-sebut terus namanya. Ayolah berubah. Kalian buat fight. Yang keempat, fokus. Orang yang mau menang, fatahna, mau menang, laka fatahan mubin, dengan kemenangan yang nyata, harus fokus terhadap sesuatu. Kita sekarang lagi ikut program makro, lagi ikut camp tahfiz, kumpul di tempat ini. Pikiran kita jangan kemana-mana, fokus pada tujuan, fokus pada Quran. Apalagi yang sedang menghafal Quran, itu dituntut yang namanya sikap fokus terhadap tujuan. Nah, yang mau sukses itu fokus.
Orang yang gagal itu adalah orang yang terpecah pikirannya nih. Ketika mengerjakan sesuatu terlalu banyak yang dipikirkannya, inilah itulah, tidak fokus, maka tidak mau hafal-hafal. Kenapa tidak bisa hafal Quran? Bukan tidak bisa, karena kau kurang fokus. Kenapa kurang fokus? Karena otakmu tidak terbiasa kau gunakan untuk menghafal Quran. Otak manusia ini sama. Manusia ini tidak ada yang cerdas, tidak ada yang bodoh. Bergantung bagaimana dia sering menggunakan otaknya. Jadi dipakai untuk apa? Kalau otaknya dipakai tidur terus, ya tidur terus bawaannya. Sama, berat otak kita tuh lebih kurang 2% daripada berat badan kita. Misalnya habis 170. Berapa tuh otaknya kira-kira tuh? 2% dari berat badan. Kalau 10% kan 17. Kalau 5%, 8. Kalau 2%, lebih kurang 2 gram kalau. Ya. Lebih kurang 2 gram. Jadi otak gitu tuh lebih kurang 2% daripada berat badan. Sama semua. Sama semua nih. Sama semua. Apakah otak besar lebih besar itu mempengaruhi kecerdasan? Belum tentu. Kan misalnya ada yang kecil badannya, kayak Irgi. Kecil badannya. Otaknya 2% dari berat badannya. Kecil berarti kan? Tetapi apakah berarti Irgi gak cerdas? Tidak. Bukan soal besar kecilnya otak, tapi bagaimana engkau menggunakan kemampuan otakmu. Nah, kalau kau gunakan tidur terus, itu bawaannya memang tidur terus. Ada orang mari kita buka pertemuan dengan baca basmalah, mulai dia. Baru buka basmalah tidur sudah. Ayo kita ngapal Quran. Baru sebentar tidur dia. Karena selama ini otaknya dipakainya untuk tidur, maka bawaannya tidur terus. Lemas jadinya otak tuh, dibangunkan susah sekali. Bangun, tidak bangun, karena otaknya sering dipakai untuk tidur. Lain kalau orang gunakan otaknya itu berpikir, kalau dia tidur, bangun, langsung cepat bangun. Sekali panggil gitu langsung bangun. Bangun, langsung bangun. Coba kalau orang yang jarang menggunakan otaknya, bangun, tidak mau bangun, digoyang-goyang badannya, tidak bangun juga. Hah? Bangun, tetap tidak bangun. Nah, itu ambil air, percikkan mukanya, bisa tidak bangun juga. Kubur satu ember, baru bangun. Nah, apa mau seperti itu? Janganlah. Jadi kalian bukan bodoh, sama semua kita, cuman otaknya jarang digunakan. Kalau otak sering diasah, dipakai untuk hafal Quran, mudah menghafal. Kalau otakmu kau gunakan sering untuk latihan komputer, pasti kau mahir main komputer. Karena di situ terus, karena kemampuan otaknya digunakan untuk komputer. Nah, mahir komputer, karena asal bangun tidur langsung komputer dia. Seharian depan komputer, mengasah kemampuan, cerdas dia. Abang Samsuri ahli bikin video segala macam, diasah terus. Nah, kalian mau jadi orang yang ahli. Ronaldo ahli main bola. Kenapa ahli main bola? Otaknya digunakan untuk main bola terus. Bangun tidur main bola, anak guring main bola. Ronaldo itu mulai dari dia bangun tidur sampai tidur lagi main bola terus, gawin, nendang terus main bola. Kawannya sudah guring, dia masih latihan bola sorangan. Lionel Messi juga kayak gitu. Karena otaknya digunakan untuk kemampuan bermain bola. Kalian mau digunakan otaknya untuk apa? Hah? Otaknya sudah dipakai belum? Otaknya sudah dipakai belum? Nah, ada anekdot tuh cerita lucu. Yang paling mahal tuh di luar negeri itu adalah otaknya orang Indonesia. Kenapa? Otaknya masih orisinil, masih asli, jarang dipakai. Otaknya jarang dipakai. Coba kita asah kemampuan otak kita. Masih banjir ya? Ya masih ya. Datang lagi air nih. Coba kalau kayak gitu disiasati di atas untuk sehari ini sambil nanti Abi telepon dulu habis ini. Supaya jangan dipakai dulu di atas kamar mandinya. Airnya dari mana turun itu? Kok tiba-tiba datang lagi penuh lagi airnya, dari mana dia? Semuanya fair, fokus. Nah, fokus. Yang kelima harus fokus. Jadi waktu kalian ada di sini, fokuslah pikirannya, jangan kemana-mana.
asah kemampuan otakmu untuk terus dikerjakan, difungsikan otaknya. Jangan bawa tidur terus. Habis zuhur nih tidur pulang. Nanti habis kita semua baca juz, tutup dengan hamdalah. Naik ke atas, guring pulang. Nanti anak asar bangun pulang. Habis belajar ngaji, guring pulang. Hendak kurma, bangun pulang. Terlambat hadir ke sini. Orang kumpul jam 5, dia jam 5 baru mandi. Baru bangun guring. Guring terus kalian. Apa ndak otaknya tumpul? Bukan yang kau bodoh, otakmu jangan kau gunakan untuk menghafal Quran, jarang kau gunakan untuk berpikir. Otakmu kau gunakan banyak untuk tidur. Dibawa tidur, kemampuan otak semakin lemah. Apakah dengan tidur banyak badanmu sehat? Tidak, semakin banyak tidur makin banyak penyakitnya. Jadi kalau kau bawa mikir, cerdas badan, sehat badanmu. Ayo fokus. Yang keberapa? Kelima. Setelah kita fight, punya iman, fight, mental pejuang, petarung, kita fair, bisa berlaku adil, seimbang, kita fokus. Yang berikutnya adalah friendship. Semuanya friendship. Persahabatan. Kemenangan itu tidak dapat diraih dengan sendirian, tidak bisa. Kemenangan itu diraih dengan berjamaah, bersahabat. Seperti inilah persahabatan. Jadi TCA ini akan hebat kalau di dalam itu siswa-siswanya orangnya jiwanya bersahabat semua. Abi tidak mau dengar, tidak mau Abi dengar jangan sampai ada anak TCA ini yang ribut, berkelahi, berpukul-pukulan, naudzubillah. Jangan sampai terjadi. Abi benci banget kayak gitu tuh. Bawa gaya-gaya preman lalu anak berkelahi, berpukul-pukulan tuh. Kalian penghafal Quran tidak cocok dari TCA begitu. Dikeluarkan aja. Abi kalau dia berkelahi-kelahi itu keluar aja dari TCA sudah. Jangan kalian seperti itu. Jangan kalian bermusuh-musuhan. Itu adalah kerjaan setan. Setan tidak suka kalau kita ini bersahabat. Dibuatnya kita bermusuhan. Paham tuh? Tidak suka setan kalau lihat ada orang berkumpul dalam persahabatan jamaah ketakwaan. Tidak suka setan. Dibuatnya kita saling bermusuhan. Hati-hati di tempat ini terutama nih. Jangan ribut. Jangan berkelahi gara-gara A, B, C, D. Latih untuk menjadi orang yang sabar. Kalau kamu ada temanmu yang sikapnya kadang bagus menyakiti hatimu, dalam hati doakan aja, ya Allah, limpahkan rahmat kepada sahabatku ya Allah, dan lapangkan hatiku ya Allah. Limpahkan rahmatmu kepadanya ya Allah, lapangkan hatiku ya Allah. Jangan aku benci, jangan aku dendam, jangan ada rasa permusuhan dengan sahabat-sahabat. Itu orang yang berjiwa Quran. Bukan nak bawanya nak berkelahi terus. Paham putra? Jangan nak berkelahi terus bawaannya. Semua anda berkelahi. Paham Andika, paham Eca, paham Agras, paham Ari, paham Adit, semuanya lah. Kalau dia mengatakan paham putra bukan berarti putra, itu contoh aja semuanya. Kalian jangan membiasakan bermusuhan, bersahabat kalian semua. Di sini bersahabat, Abi ulangi lagi, tidak ada senior junior. Bersahabat tetapi saling menghargai. Walaupun tidak ada senior junior, tapi saling menghargai, menghormati, menyayangi. Yang muda menghormati yang lebih senior, yang lebih tua umurnya, yang tua menyayangi, mengayomi yang lebih muda. Bersahabat. Kalau kalian bersahabat itu pasti kemenangan di dalam tangan kita semua. Persahabatan itu kuat. Nah itu yang Abi inginkan di TCA itu ada sikap kita di persahabatan, rasa kekeluargaan. Al-mawaddah, kasih sayang dalam kekeluargaan. Kita memang bukan keluarga, tapi kita berkasih sayang dalam kekeluargaan. Sebagaimana saudara kandung, padahal bukan saudara kandung, tapi melebihi hubungan daripada saudara kandung. Ini kan kita ketemu terus. Saudara kita jarang ketemu. Yang kita ketemu ini kan, ini enggak yang kita ketemu selama sebulan penuh. Sama abangnya ketemu lah di rumah, sama kakaknya, adiknya ketemu enggak? Sama adik ibunya ketemu dan tidak ketemu. Yang ketemu ini, inilah saudaramu yang sesungguhnya. Fa in tabu wa aqamus shalah fa ikhwanukum fid din. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakat fa ikhwanukum fid din. Maka apabila mereka bertobat, salat, berzakat, maka mereka adalah sahabatmu, saudaramu seagama. Ayo tanamkan rasa persahabatan. Semuanya fight. Fair. Fokus. Friendship. Yang keenam, fit. Semuanya fit and fresh. Nah, sehat dan segar.
Nah, jangan bawanya loyo terus. Nah, kalau kita bawaannya gegaringan, stumat garing, stumat garing, nah, susah meraih kemenangan. Ya kan? Kalau orang maju medan perang, kayak pada perang sudah meriang berdahuluan. Maka kita perlu menjaga namanya fit and fresh supaya tubuh kita ini tetap sehat segar. Sehat zahir dan batin. Kuat zahir dan batin. Perlu latihan. Apa latihannya? Olahraga. Apalagi dipijit-pijitkan. Kawannya pijitkan supaya segar. Nah, jadi kita perlu kesehatan zahir batin untuk dapat meraih kemenangan. Ini kunci untuk meraih kemenangan. Ada 6 tadi, kata Adit tadi 6. Fight, fokus, friendship, dan fit. Selalu dalam keadaan sehat tubuh kita semua. Kemudian selanjutnya kata pesan dari Andika At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bersama-samalah kalian dengan orang-orang yang benar. Dirimu, temanmu adalah dirimu. Ulangi. Temanmu adalah dirimu. Ulangi lagi. Ulangi sekali lagi. Yang bersemangat sekali lagi. Lihat, kau pengen tahu siapa dirimu, lihat temannya. Kalau kau pengen tahu kan susah kita membaca diri sendiri ya. Pengen tahu bagaimana dirimu, Eca, lihat temanmu siapa. Itulah dirimu. Pejudi akan berteman dengan pejudi. Tidak mungkin pejudi berteman dengan orang yang ke masjid, tidak mungkin. Pasti orang yang suka berjudi temannya dengan orang yang suka ngadu ayam, pasti berteman dengan sama-sama tukang ngadu ayam. Pasti tidak tuh? Pasti tidak. Tidak mungkin tukang ngadu ayam berteman dengan pemain bola, tidak mungkin. Tukang ngadu ayam pasti mencari teman yang tukang ngadu ayam. Yang hobi main futsal pasti cari teman yang sama suka main. Temanmu adalah dirimu. Yang suka pacaran pasti cari teman yang sama-sama suka pacaran. Pasti sudah. Pasti itulah dirimu. Yang suka ngepet, siapa temannya? Sama. Hah? Yang suka ngerokok, siapa temannya? Orang yang suka ngerokok juga. Pasti dia akan mencari teman yang sama. Temanmu adalah dirimu. Jadi kalau kau ingin menjadi orang yang benar, bertemanlah dengan orang-orang yang benar. Kalau kau ingin menghafal Quran, berteman dengan orang-orang yang menghafal Quran. Abi begitu nih konsep berpikir Abi. Karena Abi dulu ingin hafal Quran, Abi cari di mana ada orang penghafal Quran, Abi cari. Jadikan teman, jadikan sahabat, jadikan guru. Banyak-banyak guru Abi ini. Guru Abi ini banyak benar. Dari Banjarmasin sampai ke Bogor sana, di mana-mana guru Abi ada. Asal ketemu dengan penghafal Quran, Abi senang sekali. Temu orang Arab, temu orang Yaman, Masya Allah, saya kenalan segala macam, langsung terhafalan. Wah, senang, tambah kawan. Karena kalau kita ingin menghafal Quran, berteman dengan orang-orang yang hafal Quran. Kalau kita ingin dekat dengan Quran, cari teman yang dekat dengan Quran. Makanya kalian kalau di sini hafal Quran, pulang kampung berkawan dengan pemabuk, jadi pemabuk kalian. Dari makro, selesai makro, pulang kampung, ketemu kawan-kawan, berokok, ngerokok kalian. Kenapa ngerokok? Terpengaruh kawan-kawan iya karena engkau berteman dengan orang yang buruk, jadi buruk juga dirimu. Orang kalau teman buruk tuh jangan. Dulu kawan Abi ini banyak yang bandel-bandel semua. Teman Abi dulu nakal semua. Karena Abi dulu nakal, jadi temannya nakal semua. Begitu Abi tobat, tidak ada dihubung-hubungi lagi. Putus. Tidak ada. Baru kita mau ketemu lagi apa? Ketika dia mau diajak kebaikan. Ketemu Abi ajak tobat. Sudahlah, bertobatlah. Ayo mana kita. Mau dia, baru Abi temannya lagi. Tidak mau Abi. Karena kalau kau tidak kuat, kau dipengaruhi. Pulang kampung baru balik dari makro, hanya malam Idul Fitri, kampung merokok bulan. Dapat apa sendiri apa? Kalau tidak merokok tuh bencong, merokok. Nah. Iqbal, mana Iqbal? Jangan pulang kampung nakal lagi. Mana si Raihan? Jangan kalian pulang kampung jadi orang yang buruk lagi kelakuannya. Oleh karena itu, cari temanmu yang baik. Cari teman orang TCA aja. Di Berangas sana siapa? Di Berangas ada Ilham, ada Iqbal, ada Nasai, ada Rehan. Siapa lagi di Berangas?
Ada Akmal, ada Fatir, ada Bang Ars. Kalian pergi ke rumah Bang Arsyad. Nanti malam takbiran, belang udah Bang Arsyad. Assalamualaikum Bang Arsyad. Oh, pagi-pagi Lebaran kalian belang sana. Cari teman-teman yang baik. Wa kunu ma'asal, bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar. Kalau kalian bersama orang benar, insya Allah kalian ikut benar. Kalau kalian berteman dengan orang-orang yang buruk, kalian akan ikut buruk juga. Kalau kalian tidak kuat, kalian akan ikut buruk. Ada apa-apa bi? Aku walaupun teman aku buruk, aku kadang terpengaruh bi. Aku justru membuat mereka taubat bi. Sekalinya seorangnya jadi buruk. Sebagaimana siapa namanya? Rizal Al-Aufi. Aku akan sadarkan Musailamah Al-Kadzdzab. Sekalinya malah dia menjadikan kita akan Musailamah Al-Kadzdzab. Itu sahabat Rasul. Ketemu penjahat, dia jadi jahat. Apalagi Iqbal, sahabat Rasul bukan? Sahabat Bang Rahman paling. Mana? Baru jadi sahabat siapa? Kita beli kampung, kesana menyadarkan temannya. Rupanya ente yang jadi orang nakal lagi. Nah, jangan sampai demikian ya. Kalian kalau mau jadi orang benar, berteman dengan orang-orang yang benar. Pesan di hari 21 Ramadan sampai waktu zuhur ini, wa kunu ma'as-shadiqin. Kalau kalian ingin meraih kemenangan, sifat case tadi, 6 kunci kemenangan, kalian punya kuncinya. Caranya bagaimana? Wa kunu ma'as-shadiqin. Kumpullah kalian bersama dengan orang benar, kalian akan raih kemenangan bersama. Kemenangan diraih dengan cara bersama-sama, bersama meraih kemenangan. Di makro ini tugas kita adalah bersama meraih kemenangan. Kalau bersama kita pasti menang. Moto kita sampai hari 2021 ini apa motonya? Bersama meraih kemenangan. Ulangi 1, 2, 3. Bersama meraih kemenangan. Apa moto kita di hari 21 Ramadan ini? Bersama meraih kemenangan. Bersama meraih kemenangan. Kalau kita bersama-sama kita akan jadi menang. Baik, itu dulu langsung ya. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan apalagi Murojaah juz 21. Silakan. Langsung hadap ke Bang Alfian.